saat saya sedang mengawal pasukan militer, memimpin tim operasi khusus. Bukan hanya kita bertransmigrasi ke era perang perlawanan, kebetulan bertemu dengan tentara Jepang yang sedang membantai rakyat jelata. Siapa yang menyangka? Diiga! Setan Jepang. Aku adalah... Itu, Kapten. Sepertinya kita tersesat. Serigala abu-abu. Ada apa dengan kabut tebal tadi? Jalan ini juga tidak benar. Lapor, Kapten. Sedang memeriksa. Navigasi juga tidak berfungsi. Tepat pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara dari kejauhan. Sial! Bagaimana bisa ada luka tembak dari senapan Arisaka tipe 38? Aneh. Kapten, situasinya agak tidak beres. Saya mengambil teropong, melihat ke arah suara tembakan, malah melihat beberapa tentara Jepang mengejar rakyat jelata sambil berlari dan menembak, bahkan bertaruh siapa yang membunuh lebih banyak orang. Dengan marah, saya memukul pohon kecil di samping. Darah mengalir keluar tanpa disadari. Ada apa? Serigala abu-abu mengambil teropong. Melihat ke arah yang saya lihat, serigala abu-abu menggertakkan gigi dengan amarah hendak menerjang keluar. Setan Jepang persetan dengan mereka. Serigala abu-abu, jangan gegabah dulu. Kita masih belum tahu situasinya seperti apa. Saya segera menahan serigala abu-abu. Sebagai kapten, saya harus tetap tenang setiap saat. Saya melambaikan tangan. 16 anggota tim khusus segera berkumpul membentuk lingkaran. Saudara-saudara, kita mungkin telah bertransmigrasi bersama. Bercanda apa? Jangan main-main, bos. Candaan internasional apa ini? Aku tadi melihatnya. Di depan ada sepasukan tentara kuantung Jepang, sedang mengejar dan membantai rakyat jelata seperti permainan. Ya, di tanah masih tergeletak beberapa rakyat jelata. Setan-setan Jepang itu. Beberapa suara tembakan tadi terdengar saat membunuh rakyat di tanah itu. Coba aku lihat. Serigala abu-abu mengambil teropong. Terlihat beberapa rakyat jelata tergeletak di tanah. Di sampingnya ada seorang gadis berusia awal 20-an, diikat di pohon. Seorang setan kecil yang memegang pedang militer sedang muncul di hadapannya. Tentara Jepang lain tertawa di sekelilingnya. Ada situasi, Komandan. Arah jam 3. Sepertinya tim gerilya milisi. Senjata mereka terlalu tertinggal. Bukan tandingan pasukan kuantung. Bertempur langsung pasti akan hancur. Saudara-saudara, takdir membawa kita ke sini. Maka, kita tuntaskan dendam lama dan baru. Wilang, ambil perlengkapan dan lindungi gerilya mundur. Saya! Huilang sudah tidak sabar. Cepat melompat ke truk amunisi, mengambil senapan serbu Type 95, dan bergerak cepat ke arah desa. Diaulang, kamu menyergap di mulut desa. Lindungi gerilya mundur ke hutan kanan, sekaligus giring musuh ke lereng bukit. Siap. Diaulang mengambil senapan penembak jitu, berlari cepat ke posisi tembak. Yang lain, ikut saya, menyergap di hutan lereng kanan. Bergerak! Siapi! Tidak bisa, kami harus menyelamatkan komandan. Suara tembakan dan ledakan terdengar dari desa. Gerilya sudah bertempur dengan pasukan kuantung. 2 senapan mesin Jepang terus memberondong. Prajurit gerilya gugur satu persatu. Namun Jepang hanya 1 terluka ringan. Yang lain tidak tersentuh sama sekali. Saat ini, Huilang merayap mendekati gerilya, melihat senapan mesin tembaki mereka. Situasi sangat kritis. Huilang segera berteriak pada gerilya. Tiarap! Semua! Tiarap! Jangan angkat kepala! Bungkukkan badan! Mundur lewat sini! Ke hutan! Di lereng bukit kanan sana! Siapa komandan kalian? Di mana dia? Komandan kami diikat di pohon! Huilang melirik ke arah gadis yang terikat. Mundur dulu! Cepat mundur! Soal komandan kalian, biar saya yang urus! Kami tidak mau pergi. Masa kami para lelaki? Biarkan seorang wanita menderita demi kami. Citaki bisa. Cepat mundur! Jepang mau nembak meriam! Serahkan keselamatan komandan kalian padaku! Kalau tidak, kita semua mati di sini! Baru saja gerilya meninggalkan sudut tembok, sebuah peluru mortir meledak hebat di sana. Tujuan Jepang kali ini adalah menggunakan komandan gerilya sebagai umpan untuk memancing gerilya, lalu membasmi mereka sekaligus. Melihat mangsanya akan kabur, mereka ngamuk. Perwira Jepang mengacungkan pedangnya. Serang! Habisi mereka! Bunuh semuanya! Kamu mau apa? Ya, hei, gadis cantik! Lang lapor! Komanda! Mbak, buka matamu, bangun. Mau apa kamu? Saya mau balas dendam. Ikutlah denganku. Tenang, tak satupun anjing Jepang ini bisa lolos.
Kamu cuma sendirian, bagaimana bisa lawan mereka? Saat itu suara sniper terdengar dari mulut desa. Tembakan yang sangat nyaring. Kepala tentara Jepang terdepan langsung pecah. Tepat sasaran. Kalian masih punya pasukan? Huilang mengangguk. 2 tembakan lagi terdengar. 2 tentara Jepang di mulut desa tertembak di kepala dan tersungkur ke tanah. Merek ada sniper. Brengsek. Sialan! Bagaimana orang Cina punya sniper? Siapkan mortir. Pasukan lain mengejar ke sana. Pasukan utama Jepang terpaksa digiring dia olang ke posisi penyergapan kami. Saat itu, 2 tentara Jepang memasang mortir di balik tembok desa. Siap menembak. Peluru meriam meledak, tepat di posisi tadi. Saudara-saudara, kalau laki-laki, ayo maju balik. Kita habisi bajingan-bajingan ini demi membalas dendam komandan dan kawan kita. Benar, serang balik. Dasar bodoh kalian. Kalian lupa pesan kawan tadi. Mundur ke hutan sebelah kanan. Di sana aman untuk sembunyi dan mudah membantai Jepang. Jangan biarkan pengorbanan mereka sia-sia. Tepat saat itu. Suara tembakan terdengar lagi dari balik tumpukan batu. Satu lagi tentara Jepang yang maju tewas terkapar. Tewas seketika. Tewas seketika. Saudara tidak apa-apa? 2 peluru meriam itu jatuh begitu akurat. Bubar! Daya tempur pasukan kuantum memang tidak main-main. Ketika gerilya sampai di hutan, dia berguling ke samping tumpukan batu di sisi lain. Kalau tidak, memang sulit dikatakan. Saat tim gerilya mundur ke hutan lereng gunung sebelah kanan, mereka terkejut menemukan belasan prajurit berpakaian kamuflase unik tersembunyi di sana. Kami di sini untuk membantu kalian. Semua tiarap di sini. Jangan angkat kepala dan jangan bergerak sembarangan. Apa? Kami ingin membunuh tentara Jepang. Disuruh tiarap ya tiarap. Yang tidak patuh perintah akan saya ikat. Baik. Kami tidak akan bergerak. Nanti kalau kalian kewalahan, Baru kami bantu. Musuh ini sangat kuat. Saya dan anggota tim saling tersenyum konyol. Tiba-tiba senapan serbu Type 95. Menderu hebat. Rentetan tembakan gencar menghujani musuh. Tentara Jepang bahkan tak sempat membalas. Dalam sekejap mereka roboh bergelimpangan. ingkar dengan jelas. Tembak! Seketika sederetan senapan otomatis tipe 95 menembak ke arah sasaran di tanah. Kelompok setan kecil ini belum sempat membalas tembakan. Seperti saat memanen gandum, satu persatu roboh, membuat seluruh peleton pasukan kuantum tewas dan menghadap kaisar mereka. Anggota gerilya belum pernah melihat pertempuran seperti ini. Seketika melongo tak percaya. Hebat sekali. Mantap betul. Bersihkan medan perang. Pasukan gerilya langsung berhamburan turun bukit. Karena gembira menang perang. Komandan kembali. Komandan, Anda tidak apa-apa. Tentu saja saya tidak apa-apa. Maji, kamu berharap saya kenapa-napa ya? Bukan aku begitu. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Long Komandan Tim Khusus Changlang. Tim khusus Changlang adalah pasukan pembantai Jepang. Oh, berarti kalian adalah pasukan gabungan anti Jepang. Bukan begitu. Salam kenal. Kami dari pasukan gerilya Hejianao. Saya komandannya. Nama saya He Guihua. Tim khusus Serigala Seram. Adalah pasukan yang melawan tentara Jepang. Oh, sudah tidak pagi lagi. Mari kita semua masuk desa. Tunggu sebentar. Lepaskan baju luar tentara Jepang, helm, sepatu, dan ransel mereka. Lalu lempar semuanya ke atas truk. Untuk apa seragam-seragam ini? Akan berguna di kemudian hari. Baik, kalau Komandan Xiaolong bilang berguna, pasti berguna. Cepat telanjangi dan lempar ke truk. Komandan, bagaimana dengan mayat-mayat Jepang ini? Kumpulkan dan buang ke tepi hutan dulu. Besok akan ada mayat baru lagi. Komandan, maksudmu besok Jepang bakal datang lagi? Pasti, datang lagi. Haruskah kita mengungsikan warga desa? Suara He Guihua agak gemetar dan cemas. Warga sangat trauma dengan pembantaian desa oleh Jepang. Tidak perlu, selama ada kami di sini. Warga tidak perlu mengungsi. Ayo masuk desa. Bagaimana mengurus miat-miat tentara Jepang ini? Kumpulkan dan buang dulu ke satu sisi hutan. Besok masih akan ada yang baru. Kapten, maksudmu? Besok tentara Jepang masih akan datang? Pasti akan datang lagi. Lalu apakah kita perlu mengorganisir warga desa untuk mengungsi? Suara He Guihua membawa sedikit getaran. Raut wajahnya tegang. Warga desa sangat takut dibantai oleh tentara Jepang. Tidak perlu. Selama ada kami di sini, warga desa tidak perlu mengungsi. Masuklah ke desa.